Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini yaitu pertemuan kedua yang berjudul Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian. Saya Aziza Yuandini dan rekan saya Aan Indriani dan Elsa Triola Siahaan. Pertama, kita bahas dulu apa itu koperasi. Apa sih definisi dari koperasi? Nah, definisi dari koperasi itu yaitu sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip asas kekeluargaan. Itulah definisi atau pengertian dari koperasi. Setelah kita membahas apa itu koperasi, sekarang kita akan membahas pengertian dari UMKM. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah istilah umum dalam hasanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Lalu apa sih perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah? Usaha mikro, yang pertama itu adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dari usaha menengah atau usaha besar. Yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Yang selanjutnya yaitu kelebihan UMKM. Yang pertama, UMKM mampu menyerap tenaga kerja. Yang kedua, dampak positif yang bisa diberikan UMKM adalah mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru. Yang ketiga, memiliki segmen usaha besar yang unik. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Yang kelima, punya potensi untuk berkembang. Kekurangan UMKM. Yang pertama, faktor internalnya yaitu masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, kendala pemasaran produk. Sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi, sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja. Yang ketiga itu konsumen cenderung belum terlalu mempercayai mutu produk UMKM. Yang keempat, kendala permodalan usaha. Sebagian besar industri kecil memakai modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah masalah yang muncul dari pihak pengembang serta pembina UMKM, seperti solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, kemudian tidak adanya monitoring serta program yang tumpang tindih. Selanjutnya ada faktor perkembangan UMKM di Indonesia. Dari tahun ke tahun perkembangan UMKM terus bertumbuh. Ini dikarenakan perkembangan UMKM di Indonesia
menunjukkan pola yang baik. Adanya dukungan dari pemerintah melalui cara-cara tertentu mempengaruhi angka pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia. Salah satu faktor pendukungnya adalah yang pertama itu pemanfaatan sarana teknologi dan komunikasi. Yang kedua, alokasi kredit usaha dan perbankan untuk rakyat. Yang ketiga, serta menurunnya tarif pajak PPh final menjadi beberapa faktor yang mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. Selanjutnya ada prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama itu ada penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Yang kedua itu ada perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Ketiga, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat itu ada peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Kelima, penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Fungsi koperasi di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, ada beberapa fungsi koperasi bagi masyarakat dan negara, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Poin penting yang harus diusahakan oleh seluruh negara ketika ekonomi nasional meningkatkan, maka taraf hidup dan kondisi masyarakat akan dapat ditingkatkan pula. Yang kedua, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk menantinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Peran penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menyalakannya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Diketahui peningkatan kualitas hidup Anda agar Anda meraih kesuksesan kualitas dibandingkan lurus dengan kualitas. Jika kualitas dari Anda meningkat, tentu kualitas penghasilan Anda juga teruntuk meningkat. Yang keempat, ketahanan perekonomian nasional, di mana dinamika kehidupan finansial suatu negara yang tangguh dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam untuk menghadapi segala ancaman, rintangan, hambatan, serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri demi menjamin kemakmuran bangsa dan negara. Yang kelima, berasakan kekurangannya, karena tanpa sesuatu kekurangan, sebuah organisasi sulit dibentuk. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Secara umum terdapat 3 peran UMKM atau kontribusi UMKM terdapat perekonomian Indonesia, meliputi yang pertama, sarana meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. UMKM berperan dalam meratakan tingkat perekonomian rakyat, sebab berada di berbagai tempat. UMKM bahkan menjangkau daerah yang pelosok sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh kehidupan yang layak. Yang kedua, sarana mengataskan kemiskinan. UMKM berperan untuk mengataskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi. Yang ketiga, sarana pemasukan devisa bagi negara. UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab Yang ketiga, sarana pemasukan devisa bagi negara. UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional melainkan hingga ke luar negeri. UMKM saat ini secara gratis besar berkaitan dengan yang pertama, kualitas SDM yang sangat rendah. Kualitas SDM bangsa Indonesia dalam kategori rendah.
dan rendahnya kualitas SDM disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan. Anggota kerja di Indonesia pun masih didominasi tingkat pendidikan SMP ke bawahnya. Yang kedua, peran sistem pendukung yang kurang optimal. Sektor UMKM mempunyai peran yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan dan peraturan yang kurang efektif. Efektivitas kebijakan ini juga dipentingkannya karena banyak pihak yang terbukti melanggar aturan otoritas kebersamaan untuk negaranya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf.